Anda nanya, Anda bertanya-tanya, Anda bingung, apalagi saya. Tetaplah menyerah dan jangan semangat. Hahaha. Indonesia, negeri yang kita cintai ini, adalah sebuah paradoks. Kekayaan alamnya melimpah ruah, budayanya beragam memukau, potensi manusianya tak terhingga. Namun di balik kemegahan itu, tersembunyi bara dalam sekam, masalah-masalah kronis yang jika dibiarkan, bisa meledak menjadi bencana. Saya Anur dan malam ini, kita tidak akan menutup mata. Mari kita hadapi kenyataan, sepahit apapun itu, demi Indonesia yang lebih baik. Korupsi di negeri ini bukan lagi sekadar penyakit, melainkan kanker ganas yang telah menyebar ke seluruh sendi kehidupan. Triliunan rupiah uang rakyat raib, ditelan oleh praktik-praktik lancung para koruptor. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah publik, pencurian terhadap masa depan generasi penerus. Proyek-proyek fiktif, suap-menyuap, dan nepotisme menjadi modus operandi yang kian marak. Tanpa reformasi total dan penegakan hukum yang tegas, kita akan selamanya terjebak dalam status negara berkembang. Namun harapan itu masih ada, jika hukum ditegakkan secara adil, dan partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi dibuka seluas-luasnya. Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Namun, kekayaan ini belum sepenuhnya menjadi berkah. Kita terlalu lama terlena sebagai pengekspor bahan mentah, tanpa upaya serius untuk membangun industri pengolahan yang bernilai tambah tinggi. Ketergantungan akut pada komoditas mentah ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global. Hilirisasi adalah kunci untuk melepaskan diri dari kutukan sumber daya alam ini. Kita perlu membangun ekosistem industri yang terintegrasi, dari hulu hingga hilir. Transisi dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara produsen barang industri bernilai tak tinggi adalah sebuah keniscayaan. Potensi terbesar sebuah bangsa bukanlah pada sumber daya alamnya, melainkan pada kualitas sumber daya manusianya. Namun, disinilah letak salah satu kelemahan paling fundamental Indonesia. SCORE Program for International Student Assessment, kita secara konsisten berada di papan bawah dunia. Masih terlalu banyak anak-anak pintar di pelosok negeri yang tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang layak dan berkualitas. Kurikulum kita seringkali terlalu fokus pada hafalan dan penjejalan materi, bukan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Pendidikan karakter menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh budaya global. Guru, sebagai ujung tombak pendidikan, juga perlu terus ditingkatkan kualitas dan kesejahteraannya. Investasi terbesar dan paling strategis yang bisa dilakukan bangsa ini adalah investasi pada manusianya, pada pendidikan kultur. Kita hidup di era revolusi industri 4.0, di mana teknologi digital, kecerdasan buatan dan robotika mengubah lanskap ekonomi dan sosial. Startup teknologi memang mulai bermunculan di Indonesia, membawa angin segar inovasi dan solusi digital. Namun, ekosistem inovasi kita belum cukup matang dan suportif. Kita lebih sering menjadi konsumen teknologi daripada menjadi produsen teknologi itu sendiri. Pemerintah, perguruan tinggi, dan industri harus bersinergi untuk menciptakan ekosistem inovasi yang kondusif. Jika kita gagal mengejar ketertinggalan teknologi ini, kita tidak hanya akan kehilangan peluang ekonomi di era digital, tetapi juga berisiko menjadi bangsa yang tidak relevan di panggung dunia. Ekonomi digital menawarkan potensi luar biasa untuk pertumbuhan inklusif dan penciptaan lapangan kerja baru. Banjir rob, kabut asap dan tanah longsor adalah rentetan peristiwa yang terlalu sering kita anggap sebagai bencana alam semata. Padahal, sebagian besar dari bencana alam tersebut adalah buah dari kebijakan yang keliru dan perilaku manusia yang abai terhadap kelestarian lingkungan. Deforestasi, praktik penambangan yang tidak bertanggung jawab, serta polusi industri dan sampah plastik semuanya berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Perubahan iklim global memperburuk situasi ini.
Restorasi hutan dan lahan gambut yang rusak harus menjadi prioritas nasional. Krisis lingkungan ini adalah bom waktu yang paling nyata dan mendesak. Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dibangun di atas keragaman suku agama, ras, dan golongan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan bagaimana keragaman ini justru seringkali dieksploitasi untuk kepentingan politik sesaat. Politik identitas menjadi senjata ampuh untuk meraih dukungan elektoral, tanpa peduli dampaknya terhadap kohesi sosial. Media sosial seringkali berubah menjadi arena perang ujaran kebencian, hoaks, dan disinformasi. Literasi digital menjadi sangat krusial di era ini. Pendidikan toleransi dan wawasan kebangsaan harus ditanamkan kembali secara kuat dalam sistem pendidikan kita. Rekonsiliasi nasional, dialog antar kelompok, dan penegakan hukum yang adil adalah langkah-langkah konkret yang harus segera diambil. 6 bom waktu telah kita bedah bersama. Korupsi, ketergantungan sumber daya alam, sumber daya manusia yang tertinggal, teknologi yang belum terkejar, lingkungan yang merintih, hingga polarisasi yang memecah. Gambaran ini mungkin terasa suram, namun tujuan kita malam ini bukanlah untuk menebar pesimisme, melainkan untuk menyalakan alarm kesadaran. Indonesia adalah rumah besar kita, dan masa depannya ada di tangan kita semua. Perubahan tidak harus selalu dimulai dari hal-hal besar. Mulai dari hal kecil, berpikir kritis, memilih pemimpin dengan bijak, dan ikut membangun, sekecil apapun peranmu. Subscribe channel An-Nur jika kamu peduli masa depan Indonesia. Mari bergerak, sebelum terlambat.